Mungkin maksudnya lagi zikir matanya merem. Mungkin lagi ngaji tuh Bu ya, lagi ngaji mungkin tasbih. Tasbih. Ya. Oh gitu. Untuk mengkondisikan kolbu itu bagus. Tapi kalau lagi taklim, pandang gurunya, terima ilmunya. Karena zikirnya kolbu saat taklim adalah mendengar, saat menyepi adalah berzikir. Saat sholat dengan membaca dan sujud itu zikir. Jadi zikir itu enggak hanya seperti antum bayangkan. Cuma kalau tambah zikir tambah jelas dengernya, boleh. Zikirnya bukan lagi zikir menyebut, tapi zikir mengingat. Saya mau tanya, ilmu itu sifat Allah bukan? Sifat Allah. Kita nyebut nama sama nyebut sifat deketan mana? Sifat. Saya tahu nama seseorang tapi nggak tahu karakternya, berarti belum kenal-kenal amat ya. Kalau kenal Allah namanya dan tahu sifat-sifatnya, itu orang lebih dekat. Kerja di mana, karakternya begini, orangnya begitu, istrinya sekian. Kok kemana, maaf ya. Dia tahu semua detailnya, berarti dia benar sudah kenal. Ini bedanya tahu dengan kenal. Kebanyakan orang zikir itu makom tahu tapi belum kenal. Jadi lebih tinggi mana? Lagi taklim, zikir atau dengerin? Dengerin, ya. Itulah zikirnya kolbu saat itu, ya. Tapi senangnya merem aja nggak apa-apa. Tapi kolbunya tidak. Gak usah nyebut macam-macam. Merasa dipandang oleh Allah, merasa dilimpahi nama-namanya, dilimpahi sifat-sifatnya. Coba zikir 10 menit, capek nggak? Beneran? Paling ngantuk-ngantuk. Dilihat tasbih lah, belum 99. Ya, dilihat tebel, waduh, tebel nih. Punya buku zikir, Pak Ustaz? Belum. Itu nanti jamaahnya jangan tebel-tebel. Ntar dia ngeliat, berhenti ah. Tapi kalau orang taklim 2 jam rasanya sebentar. Kalau zikir 2 jam kaki udah pegel-pegel. Dari tadi gak pegel-pegel kan? Tuh aneh. Karena farhan, kolbunya senang. Kolbunya senang. Itulah zikir yang lebih tinggi. Maka kalau lagi taklim, kita masuk masjid, bahkan tahiyatul masjid pun gak usah, langsung istighfar, syahadat, sholawat, duduk. Kita lagi taklim, suruh gak usah sholat dulu, selesain dulu guru kita ngomong. Karena kalam-kalam Allah keluar dari mulut. Itu bukan berarti haram sholat ya. Yang dianjurkan, yang afdal yang mana? Ada emas, perak, pilih mana? Taklim itu emas, antum sholat sendiri, zikir sendiri itu perak, pilih mana? Emas. Di sini banyak emas loh ya. Emas-emas. Ini Bu ya, sekali lagi mendoakan atau mengirimkan surah Al-Fatihah buat almarhum suami yang non muslim, apakah sampai? Enggak sampai. Kemudian perbedaan kolbu dan ruh apa itu? Pertama nggak sampai ya, karena passwordnya harus mukmin, harus ya. Kalau nggak sampai ya sudahlah, cukup katakan kepada Allah, ya Allah dia non muslim tapi dulu udah pernah baik kepadaku, ya tolong ringankan, bisa. Tapi diampuni ya urusan Allah. Yang kedua tadi berat kolbu dan ruh. Ini sudah paling inti nih, sudah mencakup semua pertanyaan ya. Kolbu itu adalah sentralnya jiwa. Jiwa kita ini sentralnya bukan di otak, tapi di kolbu. Kolbu itu tempat Allah menatap. Kolbu antum ditatap Allah, tapi Allah kecewa di kolbu kita bukan namanya. Allah kemudian malas lihat kolbu kita. Kenapa? Di kolbunya masih nama fulan, fulana, masih fulus. Jika itu yang ada di kolbu, maka omongannya pasti itu. Bapak Ibu, jika air ini isinya bening, mineral, keluarnya apa? Tapi di dalamnya kopi, keluarnya susu enggak?
Kalau di dalamnya hitam, keluarnya apa? Hitam. Di dalamnya putih, keluarnya. Maka kolbu yang berisikan nama Allah, yang keluar nama Allah. Mau pandemi nggak ngaruh, Allahnya nggak ganti. Pandemi gantilah, ya. PHK nggak PHK sama. Hidup mati sama, guru ada, guru mati sama bagi dia. Yang maha hidup cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kolbu, tempat Allah menatap. Kolbu ini jika dipandang terus, maka ada alam lain di dalamnya yang lebih luas, namanya fuad. Disitulah Allah menitipkan pesan-pesan. Fuad inilah yang bertanggung jawab terhadap kolbu. Maka fuad akan dihisap, kolbu tidak. Kepikiran macam-macam Allah nggak hisap, tapi apa keputusan yang kita pilih di dalam diri, itu namanya fuad. Keputusan kita terhadap pilihan diri, itu namanya fuad yang mengutuskan. Maka kolbu ini punya kolbu, namanya fuad. Fuad ini punya kolbu lagi, namanya lub. Lub itu arti bahasa Arabnya inti. Disebut tadi ayat yang dibaca Ustaz Hasan. Betul nama itu Hasan ya. Ulaika apa gimana? Inna fi zalika laayatil liulil albab. Sesungguhnya hal itu tanda-tanda yang dapat ditangkap, dipahami oleh orang-orang yang punya albab. Jamaknya lub. Lub itu otak, intinya otak itu disebut dengan lub. Tulang, sumsumnya tulang disebut dengan lub. Pohon pisang, pisang itu sebenarnya bukan pohon, cuma pelepah-pelepah aja. Jantungnya itu disebut dengan lub. Yang paling inti di dalamnya itu disebut apa? Lub. Maka lub itu adalah inti daripada kolbu. Kolbu punya fuad, dalam fuad ada lub. Di dalam lub itulah Allah menyimpan rahasia-rahasianya, sirnya. Disitulah Allah berkalam-kalam mengilhami hambanya. Siapa yang tahu jalan ke arah sana, maka dia akan faham Allah berbicara kepadanya kapan saja. Lewat pandemi, lewat macet, lewat hidup, lewat mati. Allah berkalam-kalam lewat kolbu, dan itu detik per detik Allah menitipkan pesannya. Annahu la ilaha illahu, bahwasan tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Itu yang Allah kalamkan terus di dalam ruh. Dalam ruh, ya. Makanya zikir paling tinggi adalah zikir la ilaha illallah, karena bisa membawa dari otak ini tembus ke dalam ruh. Dan itu puncak dari semua pencapaian hamba. Semoga kita sampai ke sana. Amin ya rabbal alamin. Ajak belajar zikir sama ustadznya. Nanti diajak zikir bagaimana cara kolbu itu bergetar kalau disebut nama Allah. Ada tekniknya, ada caranya. Semoga kita dipandang oleh Allah, di kolbu kita ada namanya. Jika tiada namanya, semoga ada ilmunya. Ya Rabb, di kolbu kami minim sekali nama Engkau. Ya Rabb, kami sedikit sekali menyebut-nyebut nama Engkau. Namun dengan berkah namamu mulia, Asmaul Husna, maka hiaslah kolbu kami dengan semua namamu ya Rabb. Allahumma amla' qulubana bi asma'ika wa sifatik. Hiasi kolbu kami dengan keindahan sifatmu, dengan cahaya-cahaya namamu. Ya Rabb, bihaqqi la ilaha illallah fa'arifna tariq ilaih. Ya Allah, dengan keberkahan kalimah la ilaha illallah, tunjukkan kami jalan kepada Engkau. Ya Allah, bihaqqi nabiyina Muhammad, maka jadikan kami wafat dalam kalimah la ilaha illallah, hidup dalam kalimah la ilaha illallah, bangkit dalam kubur, dibangunkan mungkar nakir dengan la ilaha illallah, dibangkitkan di padang mahsyar dengan la ilaha illallah, ditimbang di mizan Engkau, dihisab dengan hisab Engkau dengan la ilaha illallah, diperjalankan di atas siratnya dengan la ilaha illallah, dan izinkan kami masuk surga dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Mohon maaf, tidak usah salam-salaman ya. Cukup dengan hati. Innallaha ma'ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.